berbisnis di Indonesia Hmm. memang tidak baik-baik saja, sehingga cari duit susah. Ya akibatnya adalah bayar pajaknya lebih kecil. Bahwa ini bagus, ya ini bagus ke depannya, ya kita lihat. Tapi sebenarnya ya kita tahu bahwa banyak keterbatasan. Banteng Senayan, selamat sejahtera buat kita semua, baik pagi, siang, sore, malam, dimanapun semua berada. Dalam situasi yang baru selesai bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dulu, biar kita semakin kuat silaturahminya dalam membangun Indonesia. Jadi hari ini, saya Anggana berkesempatan menjadi bagian dari keluarga besar Banteng Senayan untuk ngobrol-ngobrol bersama seorang yang sangat-sangat inspiratif, yaitulah Bung Haris Turino dari Komisi 11. Sapa dulu dong teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa Banteng Senayan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bung Haris, Komisi 11. Secara umum sekarang tugasnya apa setelah dirombak-rombak? Kan kemarin baru ada tambahan komisi juga kan? Ada penambahan atau pengurangan? Ya, Komisi 11 tidak berubah. Ya, tetap menangani masalah keuangan negara. Nah, keuangan negara itu yang menjadi mitra Komisi 11, apa saja sih? Tentu Kementerian Keuangan, ya, kemudian Bank Indonesia, kemudian BPK, BPKP, LPS, OJK. Ya. Nah, serta Bappenas. Ini yang menjadi mitra kerja dari Komisi 11. Pada hakikatnya kami melakukan pengawasan ya terhadap mitra-mitra kerja kami untuk memastikan bahwa kondisi keuangan negara berada pada ya yang seharusnya, ya kan, baik itu dari sisi moneter yang ada di tangan Bank Indonesia maupun dari sisi fiskal. Ya. Ini menjadi ruang lingkup Komisi 11. Jadi kalau dulu di Komisi 6 saya bicara soal korporasi, sekarang di Komisi 11 saya bicara pada tataran makroekonomi. Kalau kata senior-senior yang di Komisi 11 ini think-nya global, ya, act-nya lokal untuk tentu mengamankan keuangan negara. Tapi sekarang kan tantangannya justru dilalah ya menurut saya. Mas Haris kan baru bergabung di Komisi 11, tapi kalau background-nya nih saya nggak pernah meragukan karena Bung Haris ini sudah lama sekali berkiprah dalam dunia manajemen strategik, jadi memang saya pikir sudah mumpuni lah ilmunya. Tapi sebetulnya yang saya mau tekankan adalah Bung Haris ini sekarang masuk di periode yang sebetulnya cukup menantang ya. Ruang fiskal kita terbatas. Nggak sebesar saya. Jadi nggak sebesar saya ya. Tantangannya banyak, kebutuhannya juga program strategis nasional kita yang dicanangkan Pak Prabowo juga bukan program yang main-main, yang program yang sangat serius yang untuk kesejahteraan rakyat. Tantangan ini kan tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Ya. Gimana? Apalagi target-target Pak Prabowo kan cukup tinggi ya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Ini menjadi pertanyaan bareng-bareng, apakah 8% ini bisa tercapai? Kalau kita dengarkan wawancara Pak Prabowo kemarin, ya, Pak Prabowo mengatakan dengan clear bahwa 8% ini pasti tercapai dengan segala macam langkah-langkah yang dilakukan. Tetapi ada satu statement yang juga menarik dari Pak Presiden. Ya, ini saya belajar dari Bung Karno katanya. Bung Karno mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jadi kalau jatuh, ya jatuhnya di antara para bintang. Indah ya. Artinya adalah kalau 8 tidak tercapai, ya paling tidak bisa 7 atau 6,5. Ya. Kalau melihat petanya bahwa kondisi global juga tidak baik-baik saja, maka kita harus realistis. Kalau saya sendiri jujur mengatakan 8% adalah hal yang susah sekali untuk tercapai. Ya. Apalagi melihat ya penerapan resiprokal tarif di Amerika ya kepada banyak negara, maka akan menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, Indonesia tentu tidak imun. Kalau yang lain melambat, ya tentu kita akan mengalami koreksi lah ya. Koreksi lah. Kalau kita bisa bertahan di 5 untuk tahun ini, rasanya menurut saya ini sudah cukup bagus. Udah prestasi lah ya. Ya udah prestasi. Ya. Sementara tadi Bung Ang ya mengatakan fiskal moneter, ya kan. Nah dari sisi fiskal, ya
kita tahu bahwa APBN kita 3.600-an triliun. Ya. Kemudian duit banyak loh itu. Duit banyak sekali loh. Tapi apa cukup banyak untuk 280 jutanya kita ini dia, loh? Ya kan? Gimana? Nah, tetapi ya kita tahu kemudian dilakukan realokasi lah ya. Bukan efisiensi sebenarnya. Efisiensinya adalah memangkas lemak-lemak lah di perut itu perlu, dan hasil efisiensinya akan direalokasikan ke bidang yang lain. Ya, sehingga postur APBN-nya tetap di 3.600 triliun. Ya. Nah, kalau melakukan efisiensi, pemerintah tentu berhak melakukannya tanpa persetujuan dari DPR kan. Ya. Tapi ketika hasil efisiensi akan direalokasikan, ini perlu mendapatkan persetujuan dari parlemen. Ya, harus minta persetujuan dari parlemen sesuai dengan mitranya masing-masing. Ya. Tapi sekarang gini, Bung Haris. Jadi kita melihat kan sebetulnya situasi keuangan kita kan pasti tantangannya besar ya. Apalagi ada realokasi. Jadi adalah sektor yang menjerit, ada sektor yang terinsentify dengan ada perubahan-perubahan ini. Tetapi gagasan besar yang saya mau dengar dari Bung Haris adalah bagaimana kita bisa melihat satu gagasan baru ini, bahwa satu tujuan besar yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah sekarang ini memang Bung Haris bisa sajikan dalam satu sebetulnya arah pembangunan yang sebetulnya sesuai sama tujuan kita nih sebagai rakyat. Saya kan juga rakyat ya, jadi boleh dong saya mau nanya apa benar nih akarnya bisa berdampak bagi saya juga buat teman-teman semua. Iya, harapannya kalau pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8, tentu kesejahteraan akan meningkat, ya kan? Tetapi kan tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Karena kita lihat penerimaan negara saja, simple. Januari dibandingkan tahun lalu minus 40%. Januari dan Februari dibandingkan Januari dan Februari tahun lalu minus 30%. Ya, ini dari sisi pajak, penerimaan pajak. Ya, banyak orang ngomong ini penyebabnya adalah karena Cortex. Ya, memang Cortex salah satu penyebabnya. Ya, tetapi di luar itu ada lagi, Mas Ang, menurut saya. Karena kalau hanya Cortex saya tidak takut. Begitu Cortex sistem kan. Ya, karena begitu sistem ini diperbaiki, smooth ya, orang akan bayar pajak lagi. Tetapi problemnya adalah kalau penyebabnya adalah memang suasana berbisnis di Indonesia memang tidak baik-baik saja, sehingga cari duit susah. Ya, akibatnya adalah bayar pajaknya lebih kecil. Kita tahu target penerimaan pajak tahun lalu 1.988 triliun itu tidak tercapai, hanya tercapai 1.938 triliun, kurang 50 T. Ya, dan angka itu pun ternyata di bulan Februari, Januari dan Februari itu restitusinya besar. Oh, pengembalian. Ini yang mengakibatkan neto penerimaan Januari dan Februari itu minus 30 triliun. Ya, sehingga ruang fiskal yang tadi Bung Ang katakan memang terbatas. Ya kan? Karena penerimaannya memang terbatas. Jadi bagaimana nih Bung Haris membagi-baginya? Karena Komisi 11 kan juga harus secara bijaksana memberikan guidance ya. Karena concerningnya publik ini, concerningnya masyarakat karena di DPR adalah bagaimana memastikan agenda-agenda masyarakat ini dapat terdeliver dengan baik. Pelayanan kesehatan harus tetap prioritas. Juga ketahanan pangan kita harus baik, ya kan? Fasilitas umum kita harus terjaga, infrastruktur dan sebagainya. Itu kan semua prioritas. Itu bagaimana dengan keterbatasan ini sebagai kalau kita lihat ya apa yang jadi asas citra dari Presiden Prabowo ya, makan bergizi. Ya, makan bergizi sudah ditargetkan dianggarkan 71 triliun. Katanya akan ditambah 100 triliun lagi sehingga 171 triliun. Dan harapan dari mereka adalah bahwa dengan digelontorkannya 171 triliun ini, ya duit ini akan mengalir di bawah harapannya. Ya. Mengalir di bawah akibatnya adalah kesejahteraan rakyat di bawah di desa-desa, ekonomi bergerak. Ini harapannya. Ya, tetapi kalau kita lihat faktanya kan tidak secepat itu. Ya, tidak gampang ya melatih 32.000 pasukan makan bergizi gratis yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Sehingga ini butuh waktu. Ya, walaupun ini juga bukan ide original Indonesia, enggak. Banyak negara sudah menerapkan ini. Ya, India menerapkan ini, Cina menerapkan ini, Jepang menerapkan hal yang sama. Nah, tetapi memang basisnya kalau di negara-negara itu adalah sekolah. Sementara di kita adalah dapur sentral layanan ini yang kebanyakan sekarang masih dikelola oleh
tentara ya. Ya. Untuk memastikan ya saya tidak mempersoalkan tentaranya, tetapi kan tentu ya toto-totonya akeh lah ya. Untuk membuat ini berjalan. Tetapi secara gagasan berarti Bung Hari setuju bahwa sebetulnya itu punya potensi menggerakkan ekonomi di grassroots itu selama 2 hal terpenuhi. Nomor 1 infrastrukturnya memang ada tertata benar, ya. Yang nomor 2 moral hasad. Ya, kalau moral hasadnya jelek, ya ini korupsi gede-gedean loh. Bahaya sekali malah. Karena angkanya gede, ya. Dan kita tahu dampaknya akan besar sekali. Jadi kita harus sama-sama mengawasi, DPR juga punya tugas untuk mengawasi bahwa akhirnya program yang baik ini, cita-citanya baik sekali kan? Cita-citanya baik sekali dan itu bisa memberikan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ya. Anak-anak kita ke depan bisa lebih bergizi, bukan kayak saya aja berlebihan berat badan, tapi bergizi jadi mikirnya lebih cemerlang, dan akhirnya kita bisa menyambut banyak peluang lebih baik ya. Ya, tetapi apakah benar? Apakah benar 71 triliun di awal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,86% seperti yang dikatakan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas? Saya ragu. Jujur ngomong saya ragu. Ini pendapat profesional ya? Iya, pendapat profesional. Siap mempertanggungjawabkan ya? Oh siap, dan saya katakan di dalam rapat kerja dengan Menteri PPN, ya saya ragu. Ya. Karena kalau 171 triliun berarti kan kalau kita ekstrapolasi sederhana, ini akan 2% pertumbuhan ekonominya. Berarti hanya dengan MBG, ya kemudian mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 7%, come on. Ya harus lebih realistis lah menurut saya. Ya bahwa ini bagus, ya ini bagus ke depannya ya kita lihat. Tapi sebenarnya ya kita tahu bahwa banyak keterbatasan. Tapi kita masih memberikan waktu ya. Ya kita lihat. Karena kan ini masih berproses baru sambil awasi, Mas. Ya. Sambil awasi. Penting itu.